Salve Fratres, saya sekarang berada di dalam ruangan gereja Katolik Santo Cornelis Nelafau. Salam untuk Romo Ento karena saya tidak sempat ketemu, tapi saya gunakan kesempatan untuk syuting video yang ini. Salve Fratres, ada asumsi dari teman-teman Protestan yang polemikus. Mereka menelurkan asumsi bahwa gereja Katolik itu baru didirikan abad keempat atau abad ke-11. Jadi perhatikan dalam polemik Protestan kurang terpelajar, mereka selalu mengulang-ulang hoax ini. Mari kita periksa asumsi ini. Asumsi Protestan bahwa gereja Katolik baru muncul pada abad keempat biasanya dikaitkan dengan Konstantin, atau abad ke-11 itu dikaitkan dengan skisma Timur Barat, yang adalah asumsi yang ahistoris, simplisistik, dan seringkali retoris, bukan berdasarkan studi serius atas sejarah gereja. Mari kita periksa dan bedah secara sistematis. Disclaimer, saya sedang berada di gereja Santo Cornelius Nelafau, gereja pemekaran dari paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe, dan masih dalam tahap stasi atau kuasi paroki. Komen kalau ada yang tahu, Santo Cornelis Nelafau. Nah, mari kita lihat asumsi bahwa gereja Katolik lahir abad keempat karena Konstantin. Klaim ini menyiratkan bahwa sebelum Konstantin gereja bersih dan murni. Setelah Konstantin, gereja disusupi oleh kekuasaan politik dan menjadi Katolik. Nah, analisis dan bantahannya adalah sebagai berikut. Gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik sudah eksis sejak abad pertama. Kata Katolike pertama kali digunakan oleh Santo Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 107 Masehi dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna. Di mana ada Yesus Kristus, di situ ada gereja Katolik. Gereja sebelum Konstantin sudah memiliki struktur episkopal, uskup, imam, dan diakon. Juga punya liturgi sakramental dan kanon kitab suci yang berkembang. Nah, Konsili Nicea 325 Masehi bukanlah penemuan gereja Katolik, melainkan pertemuan para uskup Katolik dari seluruh kekaisaran untuk membahas ajaran iman dan melawan ajaran sesat yang bernama Arianisme. Konsili ini adalah ekspresi otoritas kolektif gereja yang sudah ada. Jadi, gereja Katolik tidak lahir karena Konstantin, tetapi telah eksis dan berkembang secara organik sejak zaman para rasul. Yang kedua, asumsi bahwa gereja Katolik baru ada setelah skisma Timur Barat tahun 1054. Nah, klaim ini menyiratkan bahwa sebelum 1054 tidak ada yang disebut Katolik versus Ortodoks. Jadi gereja Katolik Roma muncul sebagai pecahan dari gereja sejati. Nah, sebagai analisis dan bantahan, sebelum 1054 seluruh gereja dikenal sebagai Katolik dan Ortodoks, sekaligus Katolik, universal, dan Ortodoksus, iman yang benar. Skisma 1054 adalah perpecahan internal dalam gereja Katolik, bukan kelahiran entitas baru. Gereja Barat dan Timur berasal dari akar yang sama, yaitu gereja para rasul. Roma tidak muncul pada 1054. Roma selalu memiliki posisi istimewa sebagai tahta Petrus, bahkan diakui oleh para bapak gereja Timur sebelum skisma. Lihat misalnya Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Basilius Agung. Jadi, skisma tidak membantu gereja Katolik, tetapi memecah kesatuan gereja Katolik antara Timur dan Barat. Nah, yang ketiga tentu kita bertanya, dari mana sumber asumsi Protestan ini? Asumsi ini biasanya lahir dari rekayasa sejarah khas reformasi yang ingin memisahkan dirinya dari gereja lama demi membenarkan gereja baru. Ignoransi sejarah juga, karena ada ketidaktahuan akan sumber-sumber patristik, liturgi kuno, dan konsili-konsili awal. Ada juga kebutuhan apologetik untuk menjustifikasi keberadaan gereja Protestan sebagai restorasi gereja mula-mula, maka harus diklaim bahwa gereja Katolik adalah mutasi sejarah. Bayangkan betapa putar baliknya mereka. Nah, saudara-saudari, sebagai kesimpulan, secara ironis, Protestan yang mengklaim mengikuti gereja mula-mula justru memutuskan diri dari kesaksian historis gereja mula-mula yang
sudah menggunakan istilah Katolik sejak abad pertama dan kedua, yang mengakui otoritas uskup Roma sejak awal, yang merayakan Ekaristi, percaya pada sakramen, dan menyusun kanon Alkitab. Maka, saudara-saudariku, asumsi Protestan bahwa gereja Katolik baru ada pada abad keempat atau ke-11 tidak tahan uji secara historis dan mengabaikan kesinambungan organik gereja dari para rasul hingga hari ini. So, my friends, kalau ada Protestan yang masih bersikeras, mungkin layak bertanya balik. Lalu, gereja siapa yang memelihara dan menyebarkan Alkitab yang Anda baca sekarang ini selama 15 abad sebelum ada Protestan? Good job, Protestantism.